Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu 17 setelah Trinitatis tanggal 9 Oktober 2022 tertulis dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Demikian firman Tuhan. Tema yang terambil dalam khotbah ini adalah iman yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih, Samaria adalah ibu kota Israel Utara. Sebelum ditaklukkan oleh kerajaan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara telah hidup bersinkretisme atau menyembah dewa bangsa-bangsa sekitarnya, seperti bangsa Hamat, Arabia bagian selatan, dan Asyur. Kerjasama dalam bidang politik dan ekonomi adalah menjadi sarana masuknya penyembahan berhala di ibu kota Israel Utara, Samaria. Bahkan praktek penyembahan berhala juga mereka lakukan di dalam bait suci di Betel. Misalnya menyembah dewa Molok yang kepadanya mereka mempersembahkan kurban berupa anak sulung manusia. Selanjutnya, setelah ditaklukkan oleh kerajaan Asyur, kehidupan keagamaan Israel Utara semakin bobrok. Mereka menyembah Dewi Asradan, yaitu dewi-dewi sembahan Asyur lainnya. Mereka juga menyembah dewa Baal. Dan kawin campur pun tak terhindarkan setelah mereka hidup berbaur dengan orang-orang Asyur. Itulah sebabnya penduduk Samaria dipandang rendah, dianggap bangsa tak bertuhan, dan dicap sebagai bangsa kafir, berdosa, terpinggirkan, dan bangsa terhina. Kawin campur dengan bangsa non-Israel adalah sama artinya dengan menodai kemurnian mereka sebagai umat Israel dan bangsa pilihan Allah. Selain itu, kawin campur juga sama artinya dengan menukar Allah dengan dewa-dewa sembahan bangsa non-Israel. Itulah konsep pemikiran yang ditanamkan orang Israel yang masih menganggap dirinya murni, belum ternodai, tidak pernah melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa non-Israel. Saudara yang terkasih, konsep pemikiran tersebut tetap menjadi warisan yang tak terhapuskan hingga zaman kehidupan Yesus. Itulah sebabnya orang Samaria dalam khotbah ini disebut sebagai orang asing. Label ini mengindikasikan bahwa pada saat itu penduduk kota Samaria tetap tidak dianggap sebagai bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi justru tetap dipandang sebelah mata, yaitu sebagai bangsa yang tidak beriman, kafir, sesat,
dan tidak bertuhan. Penduduk kota Samaria seolah-olah tidak pernah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Sebaliknya, Lukas mengemukakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang Samaria yang selama ini ditutup-tutupi. Secara tidak langsung, Lukas ingin mengatakan bahwa Tuhan saja memberikan kesempatan kepada mereka yang bertekad menyesali dan memperbaiki kelakuan dan sikap yang jahat. Lukas melihat bahwa kehadiran Yesus ternyata berusaha menghapuskan pemikiran yang keliru itu, yang selama ini dipermanenkan oleh orang-orang Yahudi. Yesus telah merobohkan tembok pemisah antara Yahudi dengan Samaria. Apa yang dilakukan Yesus ternyata memperlihatkan bahwa Yesus sangat mencintai persatuan dan sekaligus untuk menyatakan bahwa Tuhan mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Saudara yang terkasih, di perbatasan Samaria dengan Galilea terdapat 10 orang yang terkena penyakit kusta. Kusta di dalam bahasa Yunani disebut lepra, yaitu suatu penyakit yang dapat menular dan mematikan. Penyakit ini sering dianggap sebagai penyakit kutukan dosa, sehingga orang yang terkena penyakit kusta dianggap najis dan karena itu harus diasingkan. Dan perbatasan antara Samaria dengan Galilea dijadikan sebagai tempat diasingkannya orang-orang yang terkena penyakit kusta. Perhatikanlah kata perbatasan pada ayat 11. Ini memperlihatkan bahwa perbatasan itu sengaja dibangun untuk memisahkan orang yang suci dan yang berdosa, orang yang kafir dan yang bertuhan. Dengan kata lain, yang Israel, yang suci dan bertuhan tidak boleh memasuki daerah atau kota orang Samaria yang berdosa, yang kafir, karena haram hukumnya. Tetapi Yesus justru melakukan perbuatan yang dipandang haram oleh orang Yahudi. Perhatikan kalimat pada ayat yang ke-12. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah orang kusta menemui dia. Rupanya Yesus tidak asing bagi ke-10 orang kusta tersebut. Mungkin mereka telah mendengar tentang siapa Yesus yang mampu melakukan berbagai mukjizat. Ketika melihat Yesus, ke-10 orang tersebut tinggal berdiri agak jauh karena orang berpenyakit kusta tidak diizinkan mendekati siapapun. Mereka berteriak kepada Yesus. Perhatikan seruan 10 orang tersebut. Mereka tidak berseru, "Yesus, sembuhkanlah kami." Mengapa? Karena sesungguhnya penyakit kusta juga membuat orang yang mengalaminya hidup terasing, jauh dari keluarga dan kerabat, dianggap pendosa, najis, dan harus diasingkan. Yang membuat mereka bukan hanya sakit fisik, tetapi juga depresi, tertekan mental, dan jiwa, sehingga mereka berharap kepada Yesus untuk mau mengasihi mereka. Mengasihani di dalam bahasa Yunani disebut elehson, yang berarti menaruh belas kasihan atau menunjukkan kemurahan hati. Lantas bagaimana tanggapan Yesus terhadap mereka? Yesus memandang ke-10 orang tersebut dan mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Di dalam kitab Imamat 14
dikatakan bahwa hanya para imamlah yang berhak untuk menyatakan bahwa seseorang yang terkena kusta itu telah tahir atau sembuh dan diizinkan untuk kembali berkumpul bersama keluarganya. Maka tanpa banyak tanya, ke-10 orang tersebut menaati perintah Yesus. Dan benar saja, ternyata di tengah jalan mereka menjadi tahir atau sembuh. Di sini kita melihat dan meneladani sikap ketaatan 10 orang tersebut untuk melakukan perintah Yesus. Saudaraku yang terkasih, dari antara 10 orang tersebut diberitahukan bahwa hanya 1 orang saja yang kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah, bahkan tersungkur di depan kaki Yesus serta mengucap syukur. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah orang Samaria, orang yang dianggap sebagai pendosa dan najis. Yesus menjawab, "Bukankah ke-10 orang tadi telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Mengapa Yesus menyebut orang Samaria sebagai orang asing? Kalimat ini sesungguhnya mau menyinggung mereka yang menganggap Samaria sebagai pendosa dan tidak layak diselamatkan. Karena justru seorang Samaria itulah yang tahu diri. Ia melakukan tindakan yang benar, yaitu memuliakan Allah. Sementara 9 orang lainnya hanya mentaati perintah Yesus karena kebutuhan atau keinginan untuk sembuh. Tetapi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka justru pergi dan mengabaikan Yesus yang telah menyembuhkan mereka. Artinya mereka taat karena mereka butuh. Pada akhirnya kepada orang Samaria itu Yesus mengatakan, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kalimat yang sungguh begitu indah, sebab Yesus tidak hanya menyelamatkan jasmani orang yang terkena kusta dan dianggap sampah masyarakat, tetapi oleh imannya kepada Yesus, maka rohani dan hidupnya pun diselamatkan oleh Yesus. Si Samaria ini tidak taat karena kebutuhan, tetapi ia taat karena ia menyadari bahwa hidupnya adalah suatu anugerah Allah di dalam Yesus. Lukas mengangkat cerita ini untuk mengingatkan kaum Yahudi dan juga seluruh pembaca kitab Lukas bahwa Yesus mengasihi semua orang, dan mereka yang diselamatkan bukan karena kedudukan atau jabatan atau pula asal-usulnya, melainkan karena iman. Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita ambil sebagai perenungan melalui firman Tuhan ini yang bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup ini? Yang pertama, semua orang sama-sama bisa disembuhkan oleh Tuhan, tetapi hanya orang yang mampu untuk memuliakan Allah, tersungkur dan mengucap syukurlah yang diselamatkan hidupnya. Itulah orang beriman. 9 orang yang sembuh tetapi tidak kembali memuliakan Tuhan adalah contoh dari orang-orang yang menerima berkat Tuhan tetapi melupakan Tuhan dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mungkin akan menceritakan proses kesembuhan mereka kepada banyak orang tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengambil kesempatan untuk berjumpa secara langsung untuk berterima kasih kepada Yesus. Kebahagiaan karena sembuh dari sakit telah membuat 9 orang itu mengabaikan Yesus. Berbeda dengan seorang Samaria yang sembuh dan kembali kepada Yesus. Kebahagiaan yang sangat kuat
tidak membuat ia mementingkan diri sendiri, tetapi menyadarkan ia bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Orang Samaria itu tahu diri, dia bukan siapa-siapa jika bukan karena Tuhan. Ia masih akan hidup dalam keterasingan jika bukan karena Tuhan. Seharusnya dia masih dianggap sampah dan aib, tetapi karena Yesus maka hidupnya menjadi berarti. Eksistensi atau keberadaan Yesus mengubah yang tidak berarti menjadi begitu berarti, mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang begitu bernilai. Yang kedua, jika 9 orang mendahulukan relasi dengan sesama, justru si Samaria mendahulukan relasi dengan Yesus. Ia merayakan relasi dengan Yesus. Orang Samaria itu melakukan apa yang tidak dilakukan orang Yahudi, yaitu bersyukur dan memuliakan Allah. Orang Samaria menjadi teladan dalam hal iman. Beriman bukan saja taat melakukan perintah Allah, tetapi juga bersyukur dan memuliakan Allah. Hidup kita sering seperti ke-9 orang itu. Kita menerima kasih, keselamatan, dan berkat-berkat yang tak terbilang banyaknya. Kita yang mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan, tetapi kita lupa mengucap syukur. Tuhan memberi berkat, tetapi kita lupa pada sang sumber berkat itu. Yang ketiga, virus corona dan penyakit kusta memiliki kesamaan, yaitu virus corona maupun kusta adalah jenis penyakit menular dan mematikan. Virus corona dan kusta sama-sama membuat orang yang mengalaminya harus diisolasi. Mari kita renungkan, sudah sejauh manakah kita mengenal Yesus? Apakah Yesus hanya laksana kantong Doraemon yang dibutuhkan hanya karena banyaknya kepentingan di dalamnya? Atau kita mengenal Yesus sebagai anugerah terindah, penyelamat, tetapi juga pemilik hidup kita? Oleh karena itu, saudara terkasih, muliakanlah Tuhan, tersungkurlah di hadapan Tuhan, dan mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena imanmu yang menyelamatkan.